Orang dulu kalau masuk waktu, giliran ada Allahu Akbar itu ngomongnya Alhamdulillah masuk sholat. Kita bakal kepanggil sama Allah untuk meraih kemenangan, sampai kemenangan. Hayya 'alal falah itu kemenangan. Hayya 'alas shalah, ketika datangnya kemenangan, kita sebelumnya disuruh apa coba? Disuruh syahadat. Itu kan panggilan azan penuh makna. Sampai orang yang melantunkan azan di salah satu riwayat dikatakan akan dijamin, bahkan badannya itu tidak dimakan oleh tanah, saking mulianya panggilan azan. Sekarang ada orang manggil, kitanya kurang respon, kira-kira yang manggil gimana? Kan kesinggung, marah. Nah, ini kalau dipanggil menang dia ogah, ente bakal menang ini hari, ente nggak tahu ini hari terakhir ente, gitu. Kita mikir ini hari terakhir kita. Jangan sampai kita berpikir besok ada lagi hari, besok ada lagi gampang. Enggak. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang enggak bisa untuk kita tunda, ya kita jalanin. Kecuali memang berbau hinaan kepada Allah, hinaan kepada Rasulullah, ya, menghardik umat Islam, guru kita, mengazab kaum muslimin. Kalau kita nggak marah, kalau kita, nah itu aneh. Jadi ente ngerasa saudara satu tubuh apa enggak? Jadi ada tempat-tempatnya. Dikala Allah menitipkan semua itu untuk kita sambut kelembutan hati kita atas hilm, ya, kesantunan yang kita punya. Ada memang ketegasan yang memang diminta oleh Allah. Bangkit, bangunlah, bawa musuh di depanmu. Masalah kalau kita diemin anak bini, itu kan masalah, berarti masalah mental. Anak bini dihina, kok diem aja, malah jadi penonton. Yang bikin aneh malah jadi apa? Kompornya. Iya, terusin. Kacau, sarap dari kakinya. Waktu agama dihina, bukan malah mencegah, dan dia jadi kompornya. Ente agama apa? Ngaku Islam, tapi ngacau-ngacauin Islam. Nah, kira-kira kita yang belajar benar-benar dari dulu, mengkaji agama dengan baik, ya, dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira gimana, kesentuh nggak? Kan orang ogah berbenturan sama yang keras-keras, biasanya pengennya amar ma'ruf doang. Tapi perintah itu datang dari Allah, bukan pengen nyaman doang. Waktu masanya nggak nyaman kita tampil. Rasulullah jadi jenderal perangnya. Jadi jangan salah kalau orang ngomong enggak kok, kita harus ad-dinu hanif, maha lembut. Agama ini mengajarkan kelembutan. Dan pada tempatnya iya. Musuh menghardik secara pribadi memang iya, selagi tidak mengorbankan apa kehormatannya, membahayakan nyawanya. Tapi kalau udah agamanya baru, kalau udah membahayakan jiwanya baru kita lawan. Kalau kehormatannya dilecehkan, oh sabar, jangan marah. Sendeng kita kalau kita marah. Sabar, kan agama kita ngajarin sabar, santun. Ente pakai dalil sekonyong-konyong, pengen apa? Pengen milih-milih kayak prasmanan seenaknya dia. Enggak, agama itu datang harus kita jalankan. Kalau memang wajib untuk kita perangi, maka perangi. Nah, kenapa kalau kita bilang yang lembut-lembut dulu pakai contoh Nabi? Kenapa nggak jelasin Nabi sendiri yang memerintahkan perang? Kenapa nggak pernah itu digaungkan? Ya kan? Lupa. Rasulullah yang menjadi jenderal perangnya, kan begitu. Emang sekonyong-konyong ngajakin perang, kagak pakai ada himbauan langsung dari Allah? Kan enggak, bukan atas nafsu. Ya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong aja nggak pakai hawanya. Nggak pakai nafsunya, kecuali itu datang adalah bagian dari wahyu. Nah, kita di sini ya harusnya bisa memilah lah. Lagi kita dipentingkan untuk berlembut, berbaik hati, santun. Emang datang baik-baik ke rumah kita baik, santun. Tapi kalau udah mau ngajakin perang, tar dulu. Terus ini datang baik, gue sambut. Ngajakin perang, gue diem. Ini kejadian-kejadian pengadu dombaan yang memang terjadi di sekarang lagi marak, ya. Ini ada agenda besar, ya, supaya ngadu domba umat. Umat ini kalau nggak diadu domba, kuat masalahnya. Salah satu melemahkan umat itu, pertama, ya, diberikannya dia apa? Ya, kenikmatan dunia. Dibekelin ini, dikasih harta, ya, dikasih makanan-makanan yang bisa melalaikan. Itu dia. Itu macam. Yang kedua, salah satunya apa ya? Membodohi. Yang membodohi itu kan nggak bisa kalau orangnya pinter, pasti ngelawan. Maka pendidikanlah yang mulai diacak-acak.
Ini kalau bicara, kita tanpa kita sadari hiburan yang ada di tangan kita nih, di medsos, kalau kita nggak bisa kontrol, maka akan terperdaya. Ya lihatin aja, kalau kita nggak ada majelis begini, kapan nanti ngambil manfaat mingguan? Hari ini kan, satu hari ini udah berapa banyak terbakar di dalam amal ibadah kita. Ini udah kita dipanggil, ada kesempatan ngaji, ya kita datangin, alhamdulillah ada manfaat yang tercatat dalam minggu ini. Kita pengen kan bukan minggu, kita pengen tiap hari. Ada manfaat ilmu yang masuk. Ilmu Allah itu banyak, luas. Ya, waktu akan menggerus cepat, bagaikan sabetan pedang yang setiap saat, ya, menebas setiap waktu keberuntungan kita. Kalau kita diemin, waktu itu nebas tajam. Ente nggak manfaatin, ketebas amalnya, hilang udah, ke bawah orang. Tadinya mau dapat keberuntungan ini hari, ya, mau dapat kenikmatan derajat surga yang tinggi, nggak ente sambut. Ditebas sama apa? Sama waktu. Hilang, gak ada kesempatan lagi udah. Nanti mau balikin mundur. Ya, ini pentingnya kita tidak mengabaikan kesempatan yang Allah berikan dari tamu-tamu amal ibadah yang memang ada di hadapan kita. Saya sambut baik-baik, persiapkan dalam penyambutan itu. Sehatin badan, sehatin. Kalau aja masih bisa dilawan, lawan. Baru tibang pilek sama puyeng, datang jamaah, masih bisa jadi obat. Ya. Ya kalaupun ente puyeng banget, tiba-tiba ya Allah takdirkan ente meninggal di dalam masjid, nikmat, kenikmatan yang luar biasa. Ya, sesungguhnya seorang mukmin akan dibangkitkan dari mana dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kembali kepada Allah. Jadi dibangkitkan, misalnya dia lagi sholat, kira-kira dibangkitin apa? Ya dalam keadaan sholat. Kalau dia biasa hobi, lagi sekral, ya banyak tuh, ya lagi nikmatin nauzubillah, lagi nikmatin maksiat, ada keserang jantung, ya dengerin dangdut, masih megang mic, kan ada tuh ya kan, postingan, baru nyanyi, ya kan? Akan dibangkitkan di mana, di saat di mana dia apa? Dicabut, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak yang punya keinginan meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berjihad. Karena besok udah menjadi bukti. Kenapa sih pada minta itu? Karena waktu ada panggilan itu menjadi seleksi dibangkitkannya umat Rasulullah SAW. Dalam sholat udah pasti apa? Udah pasti tersisihkan. Oh iya, ini adalah khair. Ini umat-umat Nabi yang utama, yang ketika dibangkitkan ini dalam keadaan apa? Berjihad di jalan Allah. Yang ini dalam ibadah, yang ini dalam puasa, yang ini dalam berzikir. Jadi nggak pakai nanyain, malaikat udah ngelihat, oh iya, di posisinya lagi manda semuanya nih. Nggak usah pakai ditanya lagi. Nah, itulah tujuan kenapa ya umat muslim disuruh menjadikan kebiasaannya itu adalah amalan ibadah, bukan amalan maksiat. Dan besok yang paling utama adalah ketika ibadah itu ikhlas karena Allah. Nggak bisa kita belajar ikhlas kalau nggak dilatih. Ibadah banyak, kalau ente kagak ada ikhlasnya, maka cuma akan jadi cerita baik. Cerita baik doang gimana sih? Sampai mah enggak. Kayak ente cerita, Ji, enak banget ya, soto di sono, soto. Cerita doang, enak doang. Nggak dibagi, nggak sampai. Itu buat apa cerita? Banyak banget ente cerita. Gitu. Bukan nggak tahu kita, tapi lebih nikmat kita waktu cerita, kita sampaikan dengan apa? Dengan bukti nyata. Ini untuk engkau, gitu loh. Itu maksudnya kenikmatan ikhlas itu luar biasa. Tapi ketika amalan itu selalu berbau ikhlas, maka akan turun rahmat Allah, bisa menurunkan rahmat yang jauh lebih besar kepada orang di sekelilingnya. Itu ada tandanya. Misal nih, dia ahli ibadah, ya kan nggak ketahuan tuh. Tapi karena seringnya dia mengamalkan itu, mulailah orang memandang dirinya itu baik. Orang memandang dia adalah ahli ibadah. Orang kalau mau di urusan sama dia udah digampangin aja. Itu salah satu keberkahannya. Jadi walaupun dia bukan amalan yang tercatat, tapi menjadi bukti nyata keberkahan yang Allah turunkan itu bisa tercipta cahayanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan alam menjadi apa? Menjadi diam, ya. Tidak gampang goyang oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Bahasanya Paku Bumi lah. Walinya Allah itu kalau masih ada di situ, ya, itu bumi nggak gampang getar. Bala, bencana, ya, gempa nggak jadi. Gara-gara ada orang-orang yang saleh yang meminta kepada Allah dalam keadaan apa? Ikhlas, bukan lalai. Minta sama Allah sih banyak yang minta, tapi apa permintaannya? Kan syarat dengan dunia semua. Ya Allah, kasih kaya, kasih sukses, kasih bahagia, kasih nikmat, kasih. Mintanya terus untuk dirinya, gitu. Nggak apa-apa, bukan nggak boleh. Ya, kita disuruh memang minta. Ud'uni astajib lakum.
Mintalah kepada aku, aku akan kabulkan. Permintaan itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Bahkan anjuran kita minta itu sampai urusan yang remeh-temeh, minta aja sama Allah, nggak apa-apa. Jadi artinya kita ini betul-betul hamba Allah yang diminta untuk bergantung kepada Allah. Dari nafas kita, kebutuhan keseharian kita, apalagi ibadah. Gitu maksudnya, ya. Kita jangan sampai jadi orang yang gampangin, lalaiin. Ya umur udah nambah, ya kita harus jangan kebanyakan guyon. Bercanda nggak apa-apa, sesekali ya. Tapi candaan itu jangan sampai merusak ibadah kita. Akhirnya bikin kita males, akhirnya bikin kita lalai, akhirnya bikin kita jadi banyak meninggalin ya kesempatan-kesempatan yang tamu-tamu Allah tadi datang tuh. Mau kita sambung. Padahal kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertasbih sekalipun, yang menjadikan nilai itu istimewa adalah saksi-saksi yang ada di sekitar kita. Kita tasbih, kita istighfar di hati bagus, tapi lebih afdol di hati dan di lisan. Lebih afdol lagi ketika dalam keadaan itu bergetar dengan suara yang keluar. Supaya apa? Supaya getaran itu bisa ngilangin syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Jadi hikmah zikir ini bukan cuma dari getaran. Al-Fakir pernah mendengarkan salah satu tausiah. Kalau mulut ini bertasbih, ya, maka pahala itu bukan cuma dari lisan kita. Pahala itu akan berlipat karena ada tubuh kita lain yang ikut berperan. Didengar oleh siapa? Oleh telinga kita. Telinga kita ada berapa? Ada 2. Mulut dapat pahala 1, kuping yang dengar 1, 2, 3 itu pahala. Kalau didengar lagi atau digetarkan lagi oleh dada kita kalau bertasbih apa? Astagfirullahaladzim, kan bergetar nih. Dada yang kita pegang, tangan yang ikut berperan, semua menjadi saksi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang zikir itu kudu dikeluarin supaya kita kehindar dari kemalasan, ya, dari kealpaan, ya bahasanya kalau ngantuk lah ya. Makanya orang-orang tasawuf, orang sufi itu kalau zikir lafzul jalalah, yaitu untuk membangkitkan dirinya atas ingatan kepada Allah, membuang nafsu-nafsu yang memang merusak. Ya, ini sedikit dari himbauan kita. Ya, sama-sama kita jaga dari waktu kita, menjaga taman-taman surganya Allah di dalam majelis ta'lim kita, menyambut tamu-tamu amal ibadah yang memang dihamparkan di hadapan kita, yang besok akan datang, dan entah kapan tamu itu pergi karena kita tidak melayaninya dengan baik, tidak menyambutnya dengan baik. Ya, ini akan menjadi penyesalan lah besok. Yang penyesalan itu udah nggak ada obatnya lagi, mau hidup udah nggak bisa lagi. Ya, ini makanya ketika ini hadir di hadapan kita, nasihat ini datang dari Al-Fakir untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk para hadirin. Ini coba yuk bareng-bareng kita ingat Allah dengan seksama, ya, bahwa malam ini adalah malam terakhir kita. Ya, jangan sampai kesempatan yang memang Allah jadikan ini adalah istimewa, ya, kita mengabaikannya. Mudah-mudahan ya ini menjadi manfaat, menjadi himbauan yang baik buat kita, menjadi insan yang lebih lagi ikhlas dalam beramal, melatih lagi ya untuk selalu mendapatkan amalan itu istimewa. Maka latih, paksa dengan rutinitas, dengan paksaan sampai Allah temukan keikhlasan itu indah di hadapan kita, jadi kebutuhan kita. Amin, amin ya rabbal alamin.